Oke Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BK Service. Oke, kali ini ditemani bersama Mas Aji nih. Gimana Mas Aji kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, yang semangat Mas Aji ke kamera. Oke, mantap. Dan kali ini kita akan membahas 5 hal yang tidak boleh dilakukan di mesin mobil transmisi matic. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng sama Mas Aji dengan lebih detail dan nanti kita belajar bareng sama Mas Aji. Oke. Kita intro dulu. Oke, untuk yang pertama ini Mas Aji. Nah, yang pertama ini apa ini? Kalau yang pertama untuk transmisi matic itu itu perawatan ya Mas. Oh iya. Perawatan untuk contohnya seperti oli matic, pergantiannya diperhatikan. Kayak untuk mobil matic itu untuk ganti oli itu sekitar 10.000 km untuk pergantian gitu. Kalau untuk pengurasan atau kuras oli matic itu sekitar 40 sampai 60.000 km atau dalam hitungan waktu itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi untuk pergantian oli ini sangat krusial lah. Maksudnya kalau udah lewat dari waktu yang ditentukan atau dari KM yang ditentukan, itu bisa sangat merusak transmisi matic itu sendiri. Jadi kalau masnya ingin mobil maticnya ya tetap halus, enak dibawa, nyaman, dia perhatikan perawatan untuk pergantian oli maticnya. Untuk akibatnya sendiri itu kalau misal kita nggak dilakukan, kita katakanlah kita tidak servis secara rutin lah ya Mas Haji. Nah, itu penyebabnya bisa berakibat apa itu Mas Haji? Salah satunya itu kerusakan pada transmisinya. Transmisi? Di matic itu kan ada kayak gear atau kampas-kampas maticnya. Nah itu nanti bisa cepat aus atau cepat rusak. Biasanya itu ditandai dengan akselerasi yang terlambat atau akselerasi yang udah lemah lah. Maksudnya digas itu kurang enak gitu ya? Kurang enak, menggerung-gerung kayak gitu. Iya. Terus perpindahan giginya itu juga lambat. Oke Om, ada tambahan satu lagi untuk perawatan atau pergantian oli ya. Untuk pergantian oli ini perlu sangat diperhatikan. Seperti contohnya transmisi dengan ATF dan CVT-F itu sangat berbeda. Perhatikan jenis olinya untuk ATF atau CVT-F, karena ATF jika diisi dengan oli CVT-F atau sebaliknya itu bisa merusak komponen transmisi matic itu sendiri dan sangat tidak dianjurkan. Biasanya itu ada tertera di stick oli matic atau kalau enggak ada di SNK biasanya, tapi enggak semua sih. Yang paling banyak sih di stick oli maticnya itu sendiri itu ada tulisan CVT-F atau ATF, karena itu sangat berbahaya ya. Oli ATF itu diisi CVT atau CVT diisi ATF, itu tidak dianjurkan dari spesifik dari pabrikan atau dari mekanik atau bengkel, itu sangat tidak dianjurkan. Tadi itu untuk poin yang pertama ya Mas Haji. Untuk poin yang kedua sendiri Mas Haji? Untuk yang kedua, untuk kita sendiri ya. Untuk drivernya itu jangan terlalu banyak akselerasi jika menggunakan mobil dengan transmisi matic, karena akselerasi mobil matic itu tidak responsif mobil manual. Lanjut untuk poin ketiga. Poin ketiga dari salah satunya itu ketika kita pada posisi macet atau tanjakan, itu usahakan posisi persenelang itu jangan di posisi D. Karena sangat berbahaya, sangat berbahaya dan juga membebani transmisi juga karena beban berlebih. Usahakan posisi macet kita posisikan ke N lalu ke handrem. Terus saat berhenti di tanjakan itu posisikan ke N dulu netral, terus di handrem, karena itu sangat memberatkan transmisi matic itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke poin keempatnya Mas Haji. Poin keempat pada posisi parkir Mas. Posisi parkir itu kita harus memperhatikan perseneleng atau gigi perpindahan dalam tuasnya ini.
kita parkir, mau parkir lama, kita langsung contohkan aja ya. Untuk posisi parkir itu diutamakan kita ke posisi P dulu baru handrem. Contohnya kita contohkan, kita habis maju, kita parkir, nah, kita posisi P dulu, lalu lepas, baru di handrem. Karena jika kita langsung handrem terus baru ke P, posisi gigi transmisi itu masih tetap menahan pada posisi itu, jadi belum bebas. Jadi giginya masih belum bebas ya? Masih bebas. keganjel ibaratnya. Nah, jika kita ke posisi P dulu lalu kita lepas rem depan, nah itu akan bebas, baru kita handrem. Oke, kita lanjut ke poin terakhir teman-teman. Untuk poin terakhir ini ya om-om pasti udah banyak yang tahu ya, karena itu sangat tidak boleh. Iya. Poin kelima itu saat kita sedang berjalan menggunakan Bolmatic itu kita tidak boleh memindahkan gigi dari D langsung ke R, karena salah satunya juga di transmisi juga nggak bakal masuk, karena itu udah nggak mungkin terjadi atau nggak bisa terjadi, karena gigi transmisi itu akan langsung berpindah dengan sangat signifikan atau sangat tajam lah ke R. Contohnya seperti di manual aja, kita gigi satu langsung ke R pada posisi berjalan, itu bisa membuat rontok transmisi. Apalagi di Matic itu nggak boleh. Makanya ada beberapa mobil yang udah didesain nggak bisa dari posisi D langsung ke R, itu nggak bisa, Karena sangat berbahaya sekali buat mesin ya. karena bisa membuat rontok gigi transmisi itu sendiri. Dan bisa membuat lebih mengeluarkan banyak uang untuk diservis ya Mas Haji. Banyak banget pastinya rontok, karena itu kan dia langsung berbalik kayak kita dari depan ke belakang langsung nyentak, itu kan langsung memberikan tekanan pada gigi transmisi karena yang besar itu sih Mas. Nah, oke, itu tadi 5 hal yang tidak boleh dilakukan di mesin mobil transmisi Matic Om. Nah, gimana? Sangat bermanfaat sekali bukan ilmunya? Kalau Om mau request konten apa lagi yang bakal kita buat, boleh aja tulis langsung di kolom komentar. Gimana Om? Gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Pitcar ya, Pitcar Service. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah Mas Haji. Oke, mantap sekali.